Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Kaditya dengan akronim 111. Saya di sini ingin presentasikan dan mensimulasikan tugas mata kuliah praktek elektronika budaya, yaitu modul 5 yang berjudul Penyara 3 Fase Terkendali Setengah Gelombang. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen yang saya gunakan. Komponen yang saya gunakan yaitu 3 buah AC voltage source. Kenapa 3 buah? Karena pada skema rangkaiannya itu 3 pas. Selanjutnya adalah 2 buah voltage source, 2 buah dua buah voltage measurement, lalu 2 buah current measurement, 4 buah RMS, lalu ada 5 buah 6 buah display dan 3 buah scope. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang saya setting. Pertama, saya menggunakan peak amplitude atau tegangan puncaknya 311 volt dengan frekuensi 50 Hz. Dan selanjutnya masih sama, membedakan adalah pasliknya. Yang kedua, saya gunakan negatif 120. Kenapa negatif? Karena gelombangnya itu lagging, juga negatif 240. Selanjutnya berikut adalah settingannya untuk SCR atau pulse generatornya. Pulse generatornya sendiri saya menggunakan amplitudenya yaitu 1, period atau per secondnya 0,02. Kenapa 0,02? Karena 50 Hz ini didapat dari 50 Hz. Selanjutnya pulse width-nya yaitu 50%. Untuk pas delay-nya yaitu A plus 30 dikali 1 per 50 dikali 360. Untuk A-nya itu Veering Angel. Veering Angel-nya saya menyeting yaitu 30. Jadi saya tulis di sini A sama dengan 30 bagian komen. Lalu eh, jadi ini sama dengan kayak 30 ditambah 30 dikali 1 per 50 dikali 360. 50 dikali 360-nya didapat dari mana? Ini didapat dari 50 Hz. Sama seperti ini. Ini 0,2 sebenarnya ini 1 per 50. Jadi ini juga sama untuk 50 Hz yaitu atau frekuensinya. Selanjutnya masih sama, yang membedakan yaitu pas nilainya di bagian A-nya untuk Veering Angeling tambah 150, dan yang kedua ya ada yang ketiga Veering Angeling tambah 270. Selanjutnya saya menggunakan thyristor dengan settingan yang tidak saya ubah. Yang saya ubah yaitu volt voltage-nya, yaitu saya membuat bervariasi karena yang diminta dosen yaitu antara tegangan 0 sampai 10. Saya menggunakan thyristor yang pertama menggunakan 1 volt, dan thyristor yang kedua saya akan mengganti menjadi 2 volt. Dan yang ketiga, maaf, malah gak saya ganti ya. Sebentar. Dan yang kedua yaitu 2 volt, dan yang ketiga 3 volt. Selanjutnya bebannya sendiri saya menggunakan 182 ohm. Oke, segitu saja. Langsung kita run. Saya menggunakan stop time yaitu 0,1 second. Kita run saja. Nah, berikut adalah hasilnya. Untuk tegangan input RMS-nya yaitu 381 derajat. Untuk hasil dari gelombang AC-nya yaitu sebagai berikut. Untuk tegangan puncaknya yaitu 538. Mohon maaf, tegangan max-nya atau Vmax-nya yaitu 538,7 volt. Dan arus inputnya itu 0,7715 ampere. Dan arus keluaran DC-nya yaitu 1,463 ampere. Dan arus keluaran RMS-nya yaitu 1,317 ampere. Untuk gelombangnya, mohon maaf, untuk hasil dari gelombang keluaran arusnya sebagai berikut. Nah, ini adalah setengah gelombang ya, bisa dilihat. Selanjutnya adalah tegangan keluaran DC-nya yaitu 266,3 volt, dan keluaran VRMS DC-nya yaitu 239,6 volt. Dan berikut adalah hasil
dari keluaran tegangan gelombangnya. Oke, next selanjutnya saya akan mensimulasikan beban RL atau resistansi dan induktansi. Kita ganti saja ke resistor net induktor yaitu RL. Untuk resistornya saya masih menggunakan ukuran yang sama yaitu 182 ohm dan untuk induktansinya yaitu 700 mH. Kita play saja. Lalu kita start. Nah, berikut adalah hasilnya. Untuk tegangan inputnya yaitu 380,9 volt. Dan ini adalah hasil gelombangnya. Gelombangnya itu masih sama, gelombang DC, gelombang AC. Untuk tegangan input arusnya itu, untuk arus inputnya yaitu 0,6998 ampere. Untuk arus keluaran DC-nya yaitu 1,342 ampere. Untuk tegangan keluaran RMS-nya yaitu, untuk arus keluaran RMS-nya itu 1,217 ampere. Untuk hasil gelombangnya sebagai berikut. Berikutlah hasil gelombangnya. Lalu keluaran DC-nya yaitu 266,3 volt. Dan keluaran DC RMS-nya yaitu 239,8 volt. Dan berikut adalah hasil dari keluaran gelombangnya. Oke, selanjutnya adalah gelombang dengan beban RC atau resistansi kapasitansi. Yang pertama saya nyeting ini menjadi R resistansi dong, lalu saya copy di sini. Nah, sebentar. Nah, seperti ini saya paralel saja bagian kapasitornya. Untuk kapasitornya sendiri saya menggunakan 10 mikrofarad. Kita paralel dulu. Bentar. Seperti ini bisa mau ke bawah ini. Lalu kita run saja. Nah, berikut adalah hasilnya. Untuk tegangan inputnya masih sama. Dengan input RMS-nya itu 380,9 volt. Dan ini adalah hasil dari gelombang input tegangannya, yaitu tegangan gelombang AC. Untuk arus RMS inputnya itu 123,4 ampere. Dan untuk arus keluaran DC-nya yaitu 0,9748 ampere. Untuk arus keluaran RMS-nya itu 212,4 ampere. Dan berikut adalah hasil dari gelombang keluarannya. Lalu untuk tegangan keluarannya itu 266,3 volt dan gelombang keluaran RMS-nya itu 240,4 volt. Berikut adalah hasil dari gelombang keluaran tegangannya. Ya, sudah cukup sampai di sini. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.